Bonjour, materi kita hari ini adalah belajar tentang jam atau dalam bahasa Prancis itu berarti l'heure. 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 Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita review dulu materi yang minggu lalu, yaitu yang materi la date de naissance atau tanggal lahir. Nah, ini untuk menyatakan tahun ya. Dalam bahasa Prancis itu sebetulnya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Angka ribuannya dulu, angka ratusan, lalu angka puluhan. Misalnya, ini tahun 1985. Nah, berarti angka ribuannya dulu, angka ratusan baru angka puluhan. Nah, 1000 itu kan mil, ya. Jadi mil di depan, neuf sang, neuf itu 9, sang itu ratusan kan. Jadi 900, oke. 85 itu 85 ya. 85. Kalian kan sudah belajar angka sebelumnya. Nah, jadi kalau 1985 itu tinggal digabung aja. Jadi 1985. Nah, kalau yang 2000 gimana, Kak? Nah, kalau 2000 berarti tinggal tambahin depannya the mil. 2006 misalnya. Berarti 2000 tambah 6 berarti 2006 the mil sis. Langsung aja karena nggak ada angka ratusannya, maka the mil sis gitu contohnya. Oke. Tapi kalau ini 1985, angka ribuan dulu, ratusan, baru puluhan. Oke, nah ini untuk menyatakan tanggal lahir kita ataupun tanggal lahir orang lain. Nah, yang je ini, yang atas je, ini untuk menyatakan tanggal lahir kita sendiri. Yang bawah, il itu untuk orang lain ya. Kita yang atas dulu. Contohnya nih, je suis né le 15 mars 2006. Saya lahir pada tanggal 15 Maret 2006. Nah, bawahnya juga sama tuh. Langsung tanggal, bulan, dan tahun. Bedanya apa? Bedanya nih, kalian lihat. Yang ne-nya itu tuh, yang ne, je suis né. Kalian baca jangan ketuker ya. Jangan je suis ne le gitu, tapi je suis né le. Nah, kalau yang untuk perempuan itu E-nya ditambahin di belakangnya. Kalian lihat tuh kan beda tuh. Ada E-nya di belakangnya. Nah, itu untuk perempuan. Kalau perempuan, E tambah lagi E di belakangnya satu. Tapi kalau yang cowok atau laki-laki nggak ditambahin E. Tetap seperti yang contoh itu. Kalian lihat nih, untuk lebih jelasnya lihat yang il-el nih. Il itu kan laki-laki ya. Ilene, le. Nah, itu dia nggak ada E lagi tuh belakangnya tuh. Karena dia laki-laki. Tapi yang elene, le, itu ada E lagi belakangnya. Tapi E-nya itu nggak dibaca. Bacanya sama. Ilene, Elene gitu. Tapi untuk penulisannya berbeda ya. Untuk penulisannya ditambah E lagi belakangnya. Oke. Jadi setelah le itu langsung tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita mulai masuk ke jam nih. Quelques objets qui donnent l'heure, atau beberapa benda yang memberikan waktu. Ya, kita biasa ngelihat waktu atau jam di benda-benda tersebut nih. Pertama, dari kiri lu ya, ada une montre. Une montre itu jam tangan. Lalu une horloge itu jam dinding. Kelihatannya dari bentuknya ya. Lalu yang ketiga nih pasti tahu deh, portable. Ang portable itu handphone atau HP gawai. Ang portable. Lalu yang terakhir ang réveil. Ang réveil atau jam waker. Oke. Jadi ini bahasa Prancisnya nih. Kalau jam tangan bahasa Prancisnya une montre. Jam dinding une horloge.
ang portable itu handphone. Kalau jam waker itu ang réveil. Oke? Nah, kalian kan udah belajar angka ya. Satu itu kan ang bacanya. Ang ya, jangan jangan tapi ang. Nah, kalau di jam nih untuk menunjukkan waktu, satu itu jadi un. Bukan ang lagi bacanya tapi jadi un. Oke? Tapi kalau untuk angka biasa misalnya 1, 2, 3 itu tetap ang, de, trois seperti itu. Tapi khusus di jam satu itu jadi un. Oke? Nah, ini letong. Letong. Apa itu letong? Letong adalah menunjukkan dia itu pagi atau siang atau malam. Kita lihat dulu yang paling kiri nih, yang le midi. Kalian lihat kan itu udah jam ya, jam 12, le midi. Nah, itu menunjukkan waktu jam 12 siang, le midi. Kalian lihat tuh cerah kan, langitnya cerah, ada matahari, jam 12 siang, le midi. Yang paling kanan, le minuit. Kalian lihat tuh jamnya kan jam 00 tuh. Berarti jam 12 malam atau tengah malam deh, tengah malam. Gitu. Le minuit. Nah, yang tengah, yang le soir itu untuk menunjukkan waktu pada malam hari. Misalnya nih, jam 7 malam sampai jam 11 malam itu kalian bisa pakai soir gitu. Untuk menunjukkan waktunya ya. Misalnya jam 7 malam. Il est 7 heures du soir gitu. Oke, lanjut. Donner l'heure en français. Nah, ternyata dalam bahasa Prancis itu untuk menunjukkan waktu atau jam itu terdapat dua cara atau dua tipe ya. Ada formal dan informal. Bedanya apa Kak? Formal dan informal. Nah, yang formal dulu ya. Yang formal itu untuk biasanya dipakai pada pertemuan resmi, misalnya rapat atau apapun. Terus di tempat-tempat umum biasanya sih, di rumah sakit atau di bandara misalnya, di stasiun atau di kantor, kantor administrasi atau apapun biasanya pakai yang formal. Yang informal sesuai namanya, informal berarti untuk saat kita berbicara dengan orang yang sudah akrab gitu. Atau misalnya ke teman, ke keluarga, itu kita pakai ang formal. Nah, formatnya juga beda. Di sini untuk yang formal itu formatnya 24 jam. Yang ang formal formatnya 12 jam. Kita bahas yang formal dulu ya. Yang sebelah kiri. Oke, dari yang atas nih. 10h15. 10h15. Oke, 10h15. 10:15. 10h15. Lanjut bawahnya. Jam 12.30. 12h30. 12h30. 14.35. 14h35. 14h35. Bawahnya 16.40. 16h40. 16h40. Lanjut 18.45. 18h45. 18h45. Lanjut 20.50. 20h50. 20h50. 22.55. 22h55. 22h55. Nah, karena ini 24 jam formatnya,
Jadi kalian lihat nih, setelah angka jamnya, kan yang depan itu yang ditulis hitam itu kan jamnya tuh, ya kan? Di situ kan 10 tuh. Saya ambil contoh yang paling atas deh. 10 nih, kan 10 ya. Diese jam 10. 10 lewat 15 berarti diese kengs gitu. Jadi setelah angka langsung menit. Menitnya itu pakai angka juga. Setelah jam langsung ke menit. Menitnya itu pakai angka juga. Contoh yang kedua tuh, yang 12.30. 12 kan dus ya. Duzer, trongt. Trongt itu kan 30 ya. Dan 12.30 gitu. Ini karena formatnya dia 24 jam gitu. Jadi mengikuti waktu 24 jam. Yang paling bawah deh misalnya 22. 22 22 kan 22 tuh. 22 55 55 kan 55. Jadi jam 22 lewat 55 gitu. Nah, kalau yang formatnya 12 jam atau yang formal gimana? Nah, ini sekarang yang 12 jam. Format yang 12 jam atau yang formal. Dari atas lu ya. Jam 10.15. Dieser Ekar. Dieser Ekar. Oke. 12.30. Midi et demi. Midi et demi. Kok midi, Kak? 12 kok midi? Nah, lihat yang lagi yang tadi nih, yang ini. Midi kan jam 12 tuh. Tengah hari itu namanya midi. Midi. Jam 12 jam 12 pas itu, jam 12 pas siang itu namanya midi. 12.30 berarti midi demi. 2.35 3 heures moins 25. 3 heures moins 25. 4.40 5 heures moins 20. 5 heures moins 20. 6.45 7 heures moins le quart. 7 heures moins le quart. 8.50 9 heures moins 10. 9 heures moins 10. 10.55 11 heures moins 5. 11 heures moins 5. Mungkin kalian bingung ya, apa ini ekar, apa ini edemi, apa ini moang. Nah, oke. Ini jawabannya. Ekar itu adalah lewat 15 menit. Contohnya yang mana, Kak? Nah, yang atas tuh, yang 10.15. Kalian lihat ya. 10 itu kan dis tuh. Dis, ekar. Karena dia pakai waktu 12 jam, format 12 jam dan yang formal, maka dia bilangnya ekar, bukan kengs. Karena kalau kengs itu waktu formal. Kalau yang formal dia pakai ekar. Ekar itu untuk mengganti 15 menit. Gitu. Terus yang bawahnya muang lekah, kurang. Nah, muang itu artinya kurang ya. Ingat, muang itu artinya kurang. Oke, kalian lihat nih yang 645 nih. 645 contohnya bahasa Prancisnya seter muang lekah. Loh, kok seter? Kok 7? Ya iya, betul dong kan 7. Jam 7 kurang 15. Karena kalau angka ininya kan 645. 645 kalau 15 menit lagi kan jam 7 tuh. Nah, berarti untuk penyebutannya seter muang lekah. Muang itu kurang. Kurang 15 menit. Ya. Kah itu kan 15 menit. Muang itu kan kurang ya. Jadi seter muang lekah. Jam 6.45 seter muang lekah. Yang bawahnya muang. Nah, ini muang lagi nih. Muang itu kan kurang ya. Tadi yang saya bilang. Vang itu 20 menit atau 20. Jadi muang vang itu kurang 20 menit. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Yang 4.40 tuh, kalian lihat. 4.40 kalau pakai ang formal sebutannya senker muang vang. Kenapa senk? Karena ke, dari 4.40 ke jam 5 itu kan 20 menit lagi. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya jam 5 kurang 20 menit. Nah, jadi
Muang itu kan kurang, Vang itu kan 20, Seng itu kan 5. Sengkeh. Jadi jam 5 kurang 20 menit. Gitu. Jadi sesuai ya sama angkanya kalian lihat tuh, 4.40. Edemi. Edemi itu apa? Edemi itu lewat 30 menit. Atau kalian lihat di contohnya. Yang 12.30. Midi Edemi. Midi itu kan tadi jam 12 ya. Jam 12 tepat. Jam 12 siang tepat. Midi Edemi. 12.30 gitu. Tapi kalau kalian mau pakai 12 itu kalian pakai Trongt. Kalau midi demi. Jadi kalian nggak bisa kalian campur-campur nih antara formal dan informal tuh nggak boleh dicampur. Misalnya dizer ekar itu masih bisa ya karena itu sama-sama. Tapi kalau udah lewat format 12 jamnya, ambil contoh yang Caesar 16.40 tuh, Caesar Caronte kan, Caesar Caronte 16.40, kalian mau gabungin sama Caesar Moang Vang, nah itu nggak bisa tuh, itu nggak bisa karena nggak cocok waktunya tuh. Oke, pokoknya kalian ingat-ingat Moang itu artinya kurang, Kah itu 15 menit. Oke, kalau Ekah kalian lihat tuh yang depannya Ekah itu lewat 15 menit, tapi kalau Moang itu artinya kurang. Mau itu Moang lekah, mau itu Moang Vang, Vang Seng, atau apapun, pokoknya itu Moang itu artinya kurang. Edemi itu 30 menit ya. Ini khusus untuk yang informal. Oke, informal. Kalau yang formal nggak ada masalah ya. Yang formal setelah jamnya itu angka kan depannya. Untuk menitnya kalian pakai angka juga sama. Itu yang formal. Kalau yang informal ini kalian jangan sampai lupa. Oke? Contoh lagi, nih contoh lagi. Yang atas yang formal, yang bawah yang informal. Lihat ya di sini jamnya menunjukkan jam berapa nih. Kalian bisa bilang ini mungkin jam 3 kurang 15 atau jam 2.45. Nah, ini bedanya. 14.45 itu waktu formal kan. 14 karong teseng. 14 itu kan 14 nih. 14 karong teseng 45 kan. Jadi 14.45 itu karong teseng gitu. Tapi untuk yang informal 3 moang lekah. Oke. Jam 2 kurang 15 jam 3 maaf jam 3 kurang 15 menit. Lihat deh itu kan moang tuh. Moang lekah. Yang tadi saya bilang kah itu kan 15 menit ya. Jadi jam 3 kurang 15 menit. Sesuai kan sama jamnya. 15 menit lagi jam 3 tuh. Jadi jam 3 kurang 15 menit seperti itu. Contoh lain. Nih. Atas formal bawah informal. 10.30. Sama dong 10.30. Dieser Trongt. Itu formalnya. Kalau yang formal yang saya bilang tadi, dieser demi. Dieser demi. Demi itu artinya 30 menit kan tadi. Jadi, untuk yang formalnya itu dieser demi. Kalau yang formal Trongt. Langsung aja angkanya. Kalau yang informal pakai demi. Nah, ternyata kita bisa nanya jam juga nih ke orang lain. Nanya waktu jam berapa sih sekarang misalnya dalam bahasa Prancis itu il est quelle heure. Jawabannya il est langsung jamnya. Ini contohnya ya, yang warna kuning itu contohnya. Il est 11h moins 5. Berapa tuh? 11h moins 5. 11 itu 11, moins 5 itu kurang 5. Jadi jam 11 kurang 5. Il est 11h moins 5. Jadi kalau ditanya jam, il est quelle heure? Kalian jawab depannya itu il est. Oke? Il est langsung pukul berapa saat itu.
Ini contohnya, misalnya il est quelle heure? Ditanya il est quelle heure? Kalian bisa jawab 11h, 11h30 atau 11h30. Oke? Karena itu kan lewat 30 tuh. Il est 11h30 atau il est 11h30. Nah, untuk bertanya jam tadi pakainya il est quelle heure? Oke? Il est quelle heure? Nah, langsung jawab nih. Il est 5h. Il est 5h apa tuh? Kalian lihat 15 menit lagi kan jam 5 tuh. Nah, sedangkan dia masih kurang 15 menit. Berarti il est 5h moins écart, moins le quart gitu. Il est 5h moins le quart. Jam 5 kurang 15 menit. Seperti itu. Il est 5h moins le quart. Moins ya. Moins le quart kurang 15 menit. Nah, ini apa nih? Kosong dua-duanya. Sama tuh kok ada du soir, di atas tuh ada gambar malam hari. Nah, bisa lagi nih ditanya il est quelle heure gitu. Kalian bisa jawab il est 9h, jam 9 malam ya. Il est 9h du soir. Seperti yang saya bilang tadi, il est 9h du soir. Itu artinya jam 9 malam. Tapi kalau kalian cuma bilang il est 9h, itu artinya jam 9 pagi. Oke? Tapi kalau pakai waktu formal, jam 9 itu kan berarti 20, 21. Berarti 21h, il est 21h gitu. Nggak usah pakai du soir lagi karena ini udah formatnya 24 jam. Il est 21h, oke? Jangan lupa ya kalau di jam itu ang atau satu itu jadi une. Ini, oke? Ang itu jadi une, jangan lupa, oke? Saya rasa sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan langsung bertanya. Bisa japri saya atau lewat Google Classroom, silakan. Oke? Merci beaucoup dan selamat belajar.